Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak guru hebat yang luar biasa. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat korelasi dan agresi menggunakan SPSS. Seperti yang sudah saya janjikan, kita akan menggunakan data tugas yang sudah diberikan kepada ibu bapak semua. Baik, ini filenya sudah saya download ibu bapak. Ini ya tugasnya. Baik, ibu bapak, karena saya menggunakan PDF ini ya, saya tidak akan mengetik ulang angka-angka ini, tapi saya menggunakan fasilitas export atau convert ya. Silahkan nanti ibu bapak yang menggunakan Adobe Reader, Netro PDF atau aplikasi sejenisnya, silahkan, pastinya itu ada fasilitasnya ibu bapak. Ini saya menggunakan ini di bagian home, kemudian to Excel saya pilih, kemudian convert. Nah, ini sudah masuk ke Excel-nya. Tapi hati-hati Ibu Bapak, hasil convert biasanya ada kolom yang tidak sesuai. Ini saya pilih semua dulu ya. Yang ini saya lebarkan kolomnya. Saya lebarkan pelan-pelan saja. Misalnya 24. Nah, Ibu Bapak perhatikan yang etis itu penggabungan B dan C ya, makanya saya hapus yang C, saya delete, kemudian yang D saya delete, yang E juga saya delete, kemudian yang ini ya, ini sudah, berarti B, C, D, E sudah jadi satu. Nah, kalau sudah ini silahkan ibu bapak ganti ya, X-nya itu dengan satu huruf NIM terakhir ibu bapak. Misalnya saya 21, maka saya akan mengganti X-nya dengan 1. Ini juga saya ganti dengan 1. Ini saya ganti dengan 1. Seperti itu sudah. Sekarang kita buka SPSS-nya. Kita tunggu beberapa saat sampai SPSS-nya ini keluar. Nah, sudah Ibu Bapak, kita masuk ke Excel-nya lagi. Yang ini saya blok ya, sampai terakhir. Shift, kemudian klik lagi, Ctrl C. Masuk ke SPSS-nya di bagian data view ini. Saya taruh di sini Ctrl V. Nah, maka sudah. Kalau sudah seperti ini, ibu bapak boleh Excel-nya ini ditutup saja, tidak apa-apa. Boleh disimpan, boleh tidak. Saya tidak simpan saja karena memang sudah tidak digunakan. Ya, kita fokus ke sini saja dengan yang tugas PDF-nya tadi. Baik, sekarang kita ganti variabel dan labelnya. Klik 2 kali di sini bisa, atau langsung diklik sini juga bisa. Ya, ini kalau menggunakan ini. Kalau menggunakan yang ini, klik 2 kali. Sama saja Ibu Bapak ya. Kita ganti menjadi X1, X2, ini Y. Labelnya, ya, kita lihat di tugasnya apa. Ini ya. Berarti etis, kemudian teknis, atletis, dan karakter. Nah, sudah Ibu Bapak. Baik Ibu Bapak, sekarang kita akan membuat korelasinya. Baik Ibu Bapak, Ibu Bapak nanti tinggal pilih sebetulnya mau dijadikan satu file atau sendiri-sendiri ya, yang 1 sampai 10. Kita coba, karena nanti pengumpulannya jadi 1, perhatikan semua jawaban 1 sampai dengan 10 dikumpulkan hari Rabu menjadi 1 ya. Ini lihat, coba kita lihat.
mana ya, kemarin saya melihatnya kok dijadikan satu terus dikirim gitu ya. Jadi misalnya gini aja, yang tugas 1 dan 3 saya jadikan satu Ibu Bapak. Caranya seperti ini. Tugas 1 dan 3 berarti korelasi X dengan Y. Kita mulai dari korelasi X1 dan Y. Kita kembali ke datanya. Saya masuk ke analisis, kemudian regresi, korelasi, kemudian bivariate. Kita pilih X1 dan Y. Kemudian oke. Nah, ini sudah X1 dan Y. Nah, ini saya tidak hapus, tidak ekspor dulu, saya jadikan satu ya. Sekarang saya lanjut ke yang tugas 2. Korelasi bivariate. Yang ini saya keluarkan, kita ganti yang X2-nya. Ini saya taruh di atasnya. Itu sudah oke. Nah, kalau Ibu perhatikan, ini tadi X1 yang ini, yang kedua X2 ya. Makanya saya jadikan satu saja biar filenya tidak terpisah-pisah. Kemudian sekarang tugas yang ketiga. Korelasi bivariate, yang X2-nya kita keluarkan, kita ganti X3. Ini saya geser ke atas. Kemudian oke. Nah, anggap aja ini misalnya Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak mau menjadikan satu semua ini 1 sampai 10 boleh nanti seperti itu. Tapi saya ambil yang sampai 6 saja ya, yang satu komponen saja. Nanti silakan Ibu Bapak sesuaikan dengan yang Ibu Bapak mau bagaimana. Sekarang kita masuk ke regresi. Sama ya. Kita masuk ke analisis, kemudian pilih regresi, kemudian pilih linear. Yang diminta apa? X1, kemudian ininya Y. Kalau sudah oke. Nah, maka ini regresinya ini X1 terhadap Y. Kita abaikan ini dulu. Masuk ke tugas 5 sekarang. X2 terhadap Y. Regresi linear. Yang X1-nya kita keluarkan, kita ganti X2. Kemudian oke. Ini sudah yang kedua ya. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Berarti analis, regresi, linear. Yang X2-nya kita keluarkan, kita ganti X3-nya. Oke. Sudah ya. Nah, Ibu Bapak selebihnya nanti silakan Ibu Bapak buat sendiri ya. Saya contohkan saja 1 sampai 6. Nah, nanti kalau sudah seperti ini Ibu Bapak tinggal ini diekspor ke Word. Nah, Word. Kemudian silakan Ibu Bapak mau disimpan di mana. Saya jadikan satu misalnya. Statistika ya, penugasan. Ini berarti tugas korelasi dan regresi. Oke, saya tulis bagian 1 saja karena nanti kita menggunakan yang berikutnya X1, X2 terhadap Y dan seterusnya. Ini tadi adalah X1 terhadap Y, X2 terhadap Y dan seterusnya ya. Kita simpan. Oke. Nah, sudah. Ini kita minimize, ini minimize, ini juga minimize. Sekarang kita buka yang di Word-nya ini. Baru yang ini yang tidak digunakan kita hapus. Nanti silakan di sini diisi Ibu Bapak, nama siapa gitu ya. Kemudian name, kelas dan seterusnya lah ya. Kemudian yang ini saya hapus yang tidak perlu. Jadi ini adalah X1 terhadap Y.
ini ya, yang ini X1 terhadap Y ini saya hapus. Terus nanti dikasih penjelasan korelasi X1 terhadap Y. Nah, ini apa di sini? Silahkan Ibu Bapak nanti diisi. Baik. Yang berikutnya saya besarkan ya Ibu Bapak. Nah, sebenarnya ini saya hapus saja dulu, ini tidak apa-apa. Ini saya hapus. Nah, sampai sini hapus. Nah, ini adalah korelasi X2 terhadap Y. Ini saya copy lagi sini. Ctrl V. Nanti di sini silakan penjelasannya Ibu Bapak. Ya, ini penjelasannya. Berikutnya lagi, ini saya hapus yang tidak perlu. Sampai di sini saya delete. Nah, ini saya taruh di lembar berikutnya saja. Ini adalah X3 terhadap Y. Penjelasannya apa? Silahkan Ibu Bapak nanti jelaskan. Kemudian ini yang regresi Ibu Bapak tadi, regresi X1 terhadap Y. Ya, ini sampai sini saya delete. Ini biar tidak mengganggu, saya jadikan di lembar sendiri ya. Jadi nanti Ibu Bapak tidak perlu ekspor satu-satu ya. Cukup begini saja kan enak kerjanya. Jadi ini regresi 1 terhadap X1 terhadap Y ini ya. Ini. Nah, sekarang ini dihapus, dijelaskan aja di sini. Nah, ini berarti regresi X1 terhadap Y. Silakan. Ini juga saya hapus. Ini regresi X2 terhadap Y. Nah, ini saya delete. Nah, sekarang regresi X3 terhadap Y. Ini saya delete. Kemudian ini penjelasannya seperti ini. Baik Ibu Bapak, saya rasa itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Silahkanlah disesuaikan dengan selera Ibu Bapak. Mau sendiri-sendiri boleh, mau terjadi satu ini boleh. Kalau jadi sendiri-sendiri berarti Ibu Bapak cukup tadi setelah membuat analisis satu diekspor ke Word, kemudian analisis lagi diekspor ke Word dan seterusnya. Baik Ibu Bapak, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.